Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Hadirin jamaah salat zuhur rahimakumullah. Kita lanjutkan kembali pembacaan kitab Tafsir Ibnu Katsir, masih pada ayat ke-48 surat An-Nisa. Imam Ibnu Katsir memaparkan hadis-hadis yang berhubungan dengan ayat ini. Kita sekarang baca hadis yang ke-13. Al-haditsus salisu asyar. Qala al-Hafiz Abu Bakar Al-Bazzar wal Hafiz Abu Ya'la Al-Musili haddatsana Hadiyah wa huwa Ibn Khalid qala haddatsana Sahal bin Abi Hazm an Thabit an Anas qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man wa'adahu Allahu ala amalin tawaban fahuwa munjizuhu lahu wa man tawa'adahu ala amalin iqaban fahuwa fihi bil khiyar. Dari Al-Hafidh Imam Ibnu Katsir meriwayatkan hadis yang diriwayatkan oleh Al-Hafidh Al-Bazzar dan Abu Ya'la Al-Musili dengan sanadnya dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Anas bin Malik mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man wa'adahu Allahu ala amalin tawaban." Barang siapa yang Allah menjanjikan kepadanya pahala atas amal, kalau berbuat ini pahalanya ini, ya, kalau berbuat amal atau beramal ini pahalanya ini, fahuwa munjizuhu lahu, maka pasti Allah Subhanahu wa taala melaksanakannya. Pasti Allah Subhanahu wa taala melaksanakannya. Jadi pahala itu akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa man tawa'adahu ala amalin iqaban, akan tetapi bila Allah Subhanahu wa taala mengancam seseorang dengan siksa atas satu amal, fahuwa fihi bil khiyar, maka Allah Subhanahu wa taala lah yang menentukan apakah siksa itu akan dilaksanakan atau tidak. Ya. Ini kemurahan Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Kalau Allah berjanji pasti dilaksanakan. Kalau seorang melakukan kebaikan ini pasti diberi pahala. Sebaliknya, kalau Allah Subhanahu wa taala menjelaskan ancaman, kalau Allah mengancam orang melakukan keburukan, siksanya ini, maka ada kemungkinan dilaksanakan, ada kemungkinan tidak, tergantung kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kemudian senada dengan itu juga Imam Ibnu Katsir meriwayatkan atau mengutip riwayat Ibnu Abi Hatim, ya, dengan sanadnya sampai ke Ibnu Umar
Ibnu Umar radhiyallahu anhu mengatakan, kunna ashabun nabiy sallallahu alaihi wasallam la nashukku fi qatilin nafsi wa akili malil yatim wa qadhifil muhsanat wa syahidiz zur hatta nazalat hadhil ayah innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Kata Ibnu Umar, kunna, dulu kami ashabun Nabi sallallahu alaihi wasallam, sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la nasyuk, tidak ragu. Tidak ragu artinya apa? Tajudan, tidak ragu artinya yakin. Ya. Tidak ragu itu yakin. Fi qatilin nafsi, yakin akan siksa Allah Subhanahu wa taala atau ancaman Allah Subhanahu wa taala dengan neraka kepada orang yang membunuh, wa akilil mal yatim, dan orang yang memakan harta anak yatim. Diancam dengan orang yang makan harta anak yatim berarti memakan api neraka. Wa qadhifil muhsanat, orang yang menuduh perempuan yang menjaga diri, menuduh berzina orang perempuan yang menjaga dirinya. Wa syahidiz zur, dan orang yang bersaksi dengan saksi palsu. Kata para sahabat, itu kita tidak ragu lagi bahwa mereka itu masuk neraka. Yakin. Hatta nazalat hadhil ayah, sampai turun ayat ini. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Ya, sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik dan mengampuni dosa selainnya bagi yang Allah kehendaki. Setelah turun ayat ini, fa amsaka ashabun Nabi sallallahu alaihi wasallam anis syahada. Setelah turun ayat ini, para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhenti dari kesaksian ini. Artinya asalnya yakin, kemudian tidak mengatakan apa-apa, berhenti, tutup mulut. Asalnya semua yakin orang yang membunuh, orang yang menuduh zina, orang yang makan harta anak yatim, dan yang bersaksi dengan saksi palsu itu masuk neraka dengan sesuai dengan ancaman Allah Subhanahu wa taala. Namun setelah turun ayat ini, semuanya menjadi tidak berani lagi mengatakan. Kemudian waqala al-Bazzar, Imam Al-Bazzar, Imam Ibnu Katsir meriwayatkan dari atau mengutip riwayat Al-Bazzar juga dari Ibnu Umar. Ibnu Umar mengatakan, kunna numsiku anil istighfar di ahlil kabair. Kita dulu, para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak mau memintakan ampun untuk orang-orang yang melakukan dosa-dosa besar. Apa dosa besar? Yang tadi di antaranya yang disebutkan, yang membunuh, mencuri, minum khamar, berzina, menuduh berzina, dosa-dosa besar itu. Ya, kata Ibnu Umar, dulu para sahabat tidak mau mintakan ampunan kalau ada orang yang meninggal atau melakukan dosa besar itu, tidak mau
memintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Hatta sami'na nabiyyana sallallahu alaihi wasallam yaqul, Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai kita mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membacakan ayat ini. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Wa qala, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, akhartu syafaati li ahli kabairi min ummati yaumal qiyamah. Aku akhirkan, aku tangguhkan syafaatku untuk orang-orang yang melakukan dosa besar dari umatku di hari kiamat nanti. Ini ancaman dari Rasulullah SAW, karena syafaat itu sangat dibutuhkan oleh semua orang di hari kiamat. Ya. Jadi orang-orang yang melakukan dosa diakhirkan syafaatnya. Apakah Allah Subhanahu wa taala mengampuninya atau tidak? Kalau Allah mengampuni, berarti dia akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qala Abu Ja'far Ar-Razi. Begitu juga Abu Ja'far Ar-Razi meriwayatkan dari Abdullah ibn Umar. Lamma nazalat qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirud dzunuba jami'an innallaha huwal ghafurur rahim. Ketika turun ayat qul ya ibadi, katakanlah kepada hamba-hambaku, katakanlah wahai hamba-hambaku, alladzina asrafu ala anfusihim, yang melakukan dosa, ya, yang melakukan perbuatan melampaui batas atas dirinya sendiri, maksudnya orang-orang yang melakukan dosa. Wahai hamba-hambaku yang melakukan dosa, maksiat, la taqnatu min rahmatillah, jangan putus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfirud dzunuba jami'an innallaha huwal ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Dia Al-Ghafur, Maha Pengampun, dan Ar-Rahim, Maha Penyayang. Surat Az-Zumar ayat 53. Ketika turun ayat ini, dibacakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qama rajulun faqala wasyirku billah ya nabiyallah. Lihat ayat Az-Zumar, ayat 53 surat Az-Zumar ini disebutkan innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya, tanpa kecuali. Itu yang bisa dipahami langsung dari ayat ini. Makanya ini seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, wasyirku billah ya Nabi Allah. Syirik juga begitu ya Rasulullah? Apakah syirik itu termasuk dosa yang diampuni? Fakariha dzalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunjukkan ketidaksenangannya, ya, sambil membacakan ayat innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Kemudian kata Ibnu Katsir, wa hadhil ayah allati fi surati Tanzil. Ayat ini tadi, ya ibadiku ya ibadi alladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Ayat ini masyrutatun bit taubah. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua dosa itu kalau
orang itu bertaubat. Semua dosa. Faman taba min ayyi dzanbin wa in takarrara minhu taballahu alaihi. Barang siapa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dari dosa apapun, walaupun itu berulang. Orang berdosa kemudian bertaubat, kemudian melakukan dosa itu lagi, bertaubat lagi, melakukan dosa itu lagi, bertaubat lagi, taballahu alaihi, maka Allah tetap akan mengampuni, memberi taubat. Walihada qala qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a innallaha wal ghafurur rahim ay bi syartit taubah. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan ayat ini, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Sungguhnya Allah mengampuni semua dosa itu bi syartit taubah, dengan syarat orang yang berdosa itu bertaubat. Walau lam yakun kadzalika la dakhala syirku fihi wala yasihhu dzalika. Seandainya tidak disyaratkan taubat, maka Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua dosa termasuk syirik. Wala yasihhu dzalika, dan itu tidak benar. Ya. Jadi ayat di surat Az-Zumar ayat 53 ini maksudnya menurut Ibnu Katsir rahimahullah, semua dosa Allah akan ampuni, yang kecil ataupun yang besar sampai syirik, tapi dengan syarat harus bertaubat. Kalau orang bertaubat walaupun melakukan syirik, Allah akan mengampuni. Adapun ayat innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, itu maksudnya untuk orang yang berdosa selain syirik, seandainya dia tidak bertaubat, maka mungkin saja Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa itu. Kemudian akhir ayat ini, wa may yusyrik billahi faqad iftara itsman azima. Ayat ini ditutup dengan pernyataan wa may yusyrik billah faqad iftara itsman azima. Barang siapa yang berbuat syirik, mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu, maka sungguh dia telah melakukan dosa besar, atau sebagian ulama mengatakan sungguh telah melakukan kebohongan yang besar. Jadi syirik itu dosa yang paling besar dan juga adalah kebohongan yang paling besar. Kenapa? Karena ayat ini dalam susunannya atau dalam rangkaiannya setelah ayat-ayat yang menjelaskan tentang ahli kitab, orang-orang Yahudi yang mengetahui betul dalam Taurat yang dituduhkan kepada mereka bahwa yang berhak ibadah itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Lalu mereka mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala, mengatakan Uzair anak Allah, misalnya Isa anak Allah dan lain sebagainya. Itu adalah kebohongan yang sebenarnya mereka tahu itu bohong. Kebohongan yang sangat.
Ada yang unik yang kita lihat dalam susunan ayat ini. Ya, wa may yusyrik billah. Wa may yusyrik billah. Yusyrik itu fi'il apa? Andika, yusyriku. Fi'il mudhari. Fi'il mudhari itu artinya apa? Kata kerja yang menunjukkan bahwa pekerjaan itu sedang atau akan, sedang atau akan. Ya. Kemudian faqad iftara. Iftara itu fi'il apa? Iftara. Fi'il madhi. Fi'il madhi itu kata kerja yang menunjukkan pekerjaan yang telah lampau. Ya. Dalam bahasa Arab ada yang namanya jumlah syartiyah. Kalimat yang tersusun dari syarat dan jawab. Syarat. Artinya kalimat yang tersusun dari dua kalimat, di mana kalimat yang pertama menjadi syarat terjadinya kalimat yang kedua. Ya. Biasanya syarat dengan jawab syarat itu seimbang. Kalau syaratnya fi'il mudhari, jawabnya fi'il mudhari. Seperti man yazra yahsud, man yakul yashba. Kalau syaratnya fi'il madhi, maka jawabnya fi'il madhi juga. Man jadda wajada, man sabara dhafira. Seperti itu umumnya. Ya. Akan tetapi kita dapatkan dalam Al-Qur'an banyak susunan yang unik. Ya, syaratnya itu fi'il mudhari, jawabnya fi'il madhi. Nah, ini hanya ada dalam Al-Qur'an, dan ini menunjukkan bahwa Al-Qur'an itu bukan perkataan manusia. Bukan perkataan manusia. Susunan seperti ini juga tidak ada dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi inilah pernyataan yang betul-betul pasti dari Allah Subhanahu wa taala. Di sisi lain tadi makna mudhari menunjukkan bahwa pekerjaan itu akan ada dan terus ada. Orang yang mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala itu akan ada terus sampai hari kiamat. Akan ada terus sampai hari kiamat. Pada saat Rasulullah SAW diutus, dan seterusnya akan terus ada. Dan hukum Allah Subhanahu wa taala sudah pasti dari sejak dulu. Hukum Allah Subhanahu wa taala sudah pasti dari sejak dulu bahwa kemusyrikan itu adalah dosa besar, di mana pelakunya tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali kalau dia bertaubat sebelum kematiannya. Ya. Ini kajian kita siang hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.